Sebelum masuk pada video kali ini, aku mau nanya nih, teman-teman tahu nggak sih ini anjing apa? Yap, benar banget, itu adalah anjing Kintamani dari Bali. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih kalau ada standarisasi khusus yang menentukan apakah seekor anjing dapat dikatakan anjing Kintamani yang ideal? Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai standar dari ras anjing Kintamani. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah supaya kita bisa lebih mengenal dan memahami standar dari ras anjing Kintamani yang berguna bagi edukasi, pecinta anjing, maupun teman-teman yang mau memelihara ataupun membudidayakan anjing Kintamani. Jadi, yuk kita kenali lebih dalam salah satu warisan lokal Indonesia yang luar biasa ini. Sejarah anjing Kintamani. Anjing Kintamani merupakan anjing ras murni pertama di Indonesia yang ditetapkan oleh Perkin pada 18 Februari 2006. Sejak tahun 1988, Perkin telah mengeluarkan sertifikat silsilah pedigree untuk anjing Kintamani Bali dan menginstruksikan dilakukannya penelitian terhadap anjing Kintamani Bali berdasarkan SK Ketua Umum Perkin nomor 11 KUPP 3 1988. Berasal dari Desa Sukawana, Kintamani, Bali, wilayah pegunungan, vulkanik, dan hutan, dan dalam lontar Bali kuno disebutkan tentang Kuluk Gembrong dipercaya sebagai nenek moyangnya, dan merupakan ras nasional Indonesia yang dipelihara sebagai anjing companion. Standar anjing Kintamani berdasarkan FCI yang pertama adalah tubuh seimbang berbentuk agak memanjang, kepala berbentuk segitiga atau wedge-shaped, telinga tegak, segitiga menghadap ke depan menyerupai huruf V terbalik, mata berbentuk almond warna coklat atau hitam, ekor berbulu lebat melengkung ke atas, sickle tail, bulu double coat, bagian luar kasar, panjang, sedang, bagian dalam lembut dan lebih pendek, memiliki ciri khas badung, atau bulu leher tebal seperti surai dan bulu gumba di punggung. Fun fact mengenai anjing Kintamani, selain memiliki bulu badung, bulu gumba, dan ekor yang berbulu lebat, anjing Kintamani juga memiliki biskuit color pada telinganya. Selain itu, anjing Kintamani berwarna putih akan memiliki warna hidung hitam ataupun coklat, dan abu-abu juga diizinkan. Anjing Kintamani juga memiliki warna lain, seperti warna putih, hitam, fawn, dan juga brindle. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas sifat dan juga perilaku dari anjing Kintamani. Kira-kira apa aja ya sifat dan perilaku yang dimiliki oleh anjing Kintamani? Nah, jadi anjing Kintamani itu memiliki sifat yang pertama setia, waspada, relatif mudah dilatih, dan juga cerdas. Nah, anjing Kintamani ini juga bisa dibilang cukup lembut, makanya mereka cocok banget nih buat dijadiin anjing peliharaan, anjing keluarga. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka ini juga memiliki sifat waspada yang tinggi. Mereka juga bisa dijadikan anjing menjaga rumah yang baik. Misalnya jika ada orang asing yang datang ke rumah, maka mereka akan lebih aware dan juga lebih responsif terhadap orang baru. Jadi bisa dikatakan bahwa anjing Kintamani ini merupakan kombinasi antara anjing companion dan juga anjing penjaga yang baik. Kira-kira apakah yang membuat anjing Kintamani dianggap tidak ideal? Untuk ukuran tubuh, anjing Kintamani jantan umumnya memiliki tinggi sekitar 49 sampai dengan 57 cm dengan ukuran ideal di sekitar 53 cm. Sedangkan betina sedikit lebih kecil yaitu sekitar 44 sampai 52 cm dengan tinggi ideal sekitar 48 cm.
Untuk berat badan, jantan biasanya berada di kisaran 15 hingga 18, sementara betina sekitar 13 hingga 16 kilo. Nah, dalam penilaian standar, setiap penyimpangan dari ciri ideal akan dianggap sebagai kekurangan. Tingkat keparahannya dinilai berdasarkan seberapa besar pengaruhnya terhadap kesehatan dan kesejahteraan anjing tersebut. Beberapa contoh kekurangan antara lain, yang pertama yakni perbedaan fisik jantan dan betina yang tidak jelas. Yang kedua, kehilangan gigi tertentu, kecuali beberapa gigi geram kecil. Yang ketiga, warna mata yang terlalu terang. Selanjutnya adalah cacat berat atau severe faults. Ada juga kekurangan yang lebih serius seperti ekor yang melengkung tetapi jatuh melewati garis punggung. Dan ini tidak sesuai dengan bentuk ideal ras ini. Ada beberapa kondisi yang bisa membuat anjing didiskualifikasi dari standar ras. Seperti yang pertama, perilaku agresif atau terlalu penakut, adanya kelainan fisik atau perilaku yang jelas, susunan raha yang tidak normal seperti terlalu maju ataupun terlalu mundur, bulu ekornya yang terlalu tipis, telinga yang tidak tegak atau tidak berdiri setelah usia 12 bulan, kelopak mata yang tidak berpigmen, dan warna bulu yang tidak termasuk dalam standar. Selain itu, anjing jantan yang digunakan untuk pembiakan harus memiliki 2 testis yang normal dan sudah turun sempurna. Dan yang paling penting adalah hanya anjing yang sehat secara fisik dan klinis serta sesuai dengan karakteristik rasnya yang sebaiknya digunakan untuk melakukan pembiakan. Saat ini, anjing kintamani lebih banyak dipelihara sebagai anjing kemanian atau teman di rumah. Tapi selain itu, mereka juga masih punya nilai budaya yang tinggi karena merupakan salah satu ras asli Indonesia. Jadi, memelihara anjing kintamani juga bisa menjadi bentuk pelestarian kekayaan lokal. Nah, fun fact lain dari anjing kintamani ini sering dibilang mirip sama anjing ras luar kayak husky. Nah, padahal ini asli Indonesia. Bisa dibilang husky lokalnya Indo. Nah, fun fact-nya juga, anjing kintamani ini termasuk anjing yang cukup mandiri. Jadi kadang mereka nggak terlalu manja, tapi tetap setia sama pemiliknya. Karena berasal dari daerah pegunungan, anjing kintamani ini punya adaptasi yang cukup unik. Lingkungan asalnya yang dingin membuat mereka memiliki bulu yang tebal atau yang disebut double coat. Nah, jadi ada lapisan bulu luar yang agak kasar dan lapisan dalam yang lebih lembut. Ini sebenarnya mirip-mirip kayak anjing dari negara dingin, tapi bedanya ini versi lokal Indonesia. Selain itu, karena hidup di lingkungan yang cukup liar seperti hutan dan daerah vulkanik, mereka juga berkembang jadi anjing yang waspada dan cukup mandiri. Makanya sampai sekarang pun sifat alert atau waspada itu masih melekat. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, anjing kintamani ini juga masih sering dianggap sebagai anjing penjaga. Karena kenapa? Yakni anjing ini tuh punya insting teritorial yang cukup kuat. Artinya mereka cenderung menjaga area rumahnya dan bisa mengenali siapa yang familiar dan siapa yang asing. Anjing kintamani ini sebenarnya berkembang secara alami tanpa banyak campur tangan manusia di awalnya. Jadi mereka termasuk anjing yang terbentuk dari seleksi alam. Makanya daya tahan tubuh dari anjing kintamani ini memang cenderung kuat. Anjing ini punya kemampuan adaptasi yang fleksibel. Walaupun asalnya dari daerah dingin, yakni kintamani, mereka tetap bisa hidup di daerah yang lebih panas selama tetap dirawat dengan baik. Yang menarik lagi, anjing kintamani ini sering dianggap sebagai simbol kebanggaan lokal di Bali. Jadi bukan sekedar hewan peliharaan, tetapi anjing kintamani ini juga merupakan
bagian dari identitas budaya. Nah, kira-kira bagaimana sih cara merawat anjing kintamani? Nah, untuk merawat anjing kintamani sebenarnya tuh nggak terlalu sulit, tapi perlu perhatian khusus dikarenakan mereka punya bulu yang cukup tebal. Pertama, dari segi perawatan, karena bulunya adalah tipe bulu double coat, anjing ini perlu disisir secara rutin 2-3 kali seminggu. Itu minimal. Nah, supaya apa? Supaya bulu matinya tidak menumpuk dan tetap terlihat rapi. Selain itu, mandi juga penting, tetapi tidak perlu terlalu sering. Cukup sekitar 1-2 kali dalam sebulan atau disesuaikan dengan kondisi dari anjingnya. Nah, kedua, dari segi aktivitas, anjing kintamani itu termasuk dalam anjing yang cukup aktif. Jadi mereka butuh olahraga setiap harinya, seperti jalan santai atau bermain supaya tidak terkena stres dan tetap sehat. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan dan kesehatannya. Caranya seperti biasa, seperti membersihkan telinga, memotong kuku, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, untuk memenuhi nutrisi dari anjing kintamani, mereka bisa diberikan pakan yang seimbang dan bergizi seperti dog food berkualitas tinggi atau makanan alami seperti daging, ayam, dan ikan yang sudah dimasak. Yang penting nutrisinya harus seimbang dan juga lengkap seperti protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Dan harus menghindari makanan-makanan seperti coklat, bawang, dan makanan yang terlalu asin atau berbumbu. Dan air minum juga harus selalu tersedia dan bersih. Nah, menurut aku pribadi, perawatan bulu anjing kintamani ini sangat krusial dan sangat penting karena itu merupakan salah satu ciri khas dari anjing kintamani. Sehingga perawatan ekstra terutama untuk bulunya merupakan hal yang harus diutamakan. Selain memperhatikan kebersihan dari anjing itu sendiri, hal yang penting yang lainnya yakni memperhatikan kebersihan kandang ataupun area tidur dari anjing kintamani. Nah, area tidur anjing kintamani itu sebaiknya selalu dalam kondisi kering, bersih, dan nyaman. Karena kalau lembab ataupun kotor akan menyebabkan menjadikan tempat berkembangnya bakteri dan menyebabkan masalah kulit. Apalagi anjing kintamani itu punya bulu double coat. Selanjutnya, area bermainnya juga harus sering disapu dan dibersihkan dari sisa makanan atau kotoran. Ventilasi udara yang baik itu juga pribadi karena ini masih cukup underrated dibandingkan dengan ras-ras anjing yang lain bahkan yang dari luar negeri. Padahal dari segi penampilan mereka ini gak kalah menarik karena lucu, baik, dan juga cerdas. Selain itu, yang paling penting, anjing kintamani adalah bagian dari kekayaan Indonesia yang seharusnya bisa lebih dikenal lebih luas. Nah, jadi gimana nih guys? Apakah anjing kintamani ini layak jadi salah satu anjing favorit? Bukan cuma di Indonesia tapi juga di dunia. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Video kali ini udah menambah wawasan kalian bukan? Kalau gitu, aku izin buat pamit undur diri. Dadah!